قال الشيخ رحمه الله تفسير سورة قل أوحي إلي يعني سورة الجن وهي مكية رحم قل أوحي إلي أنه فآمنا به نشرك به ada Qul ay maksud ayat-ayat ini Qul ya ayyuhar rasul linnas Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah sekelompok jin untuk datang ke majelis beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Datang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Setelah itu mereka pulang ke kaumnya. Kembali kepada kaumnya, mundirin sebagai pemberi peringatan. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf. Qala qul ya ayyuhar rasul linnas uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Diwahyukan kepadaku bahwasanya istama'a, jadi Rasulullah sendiri tidak tahu. Jadi kalau beliau tahu secara gaib, beliau akan menyampaikan kepada kita, kepada umatnya. Dan ini di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu bahwa ada sekelompok jin yang datang mendengarkan bacaan ini ketika beliau bersama para sahabatnya. Istama'a ini di sini bukan sekedar sami'a mendengar. Istama'a itu lebih dengan perhatian. Sarafahumullahu ila rasulihi, Allah palingkan mereka, Allah giring mereka kepada Rasulnya lisima'i ayatihi, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Litaquma alaihimul hujjah, supaya tegak hujjah atas mereka. Jadi karena Rasulullah SAW diutus kepada seluruh makhluk, tidak hanya dari kalangan manusia tapi juga jin. Wa tatimmu alaihimun ni'mah, supaya lengkap pula nikmat atas mereka. Wa yakunu nadharan liqaumihim, dan supaya mereka menjadi nadharan, yakni pemberi peringatan bagi kaum mereka. Dan di sini khilaf para ulama, bahwa mereka mengatakan rasul dari kalangan manusia dan mundir dari kalangan jin disebutkan. Jadi apakah ini sudah ada muncul pertanyaan, apakah di kalangan jin, kalau mereka itu sebangsa seperti juga manusia mukallafun, di kalangan jin ada nabi dan rasul atau tidak? Nah, ini film mereka ini. Jadi di sini yang dirajihkan oleh sebagian ulama Syekhul Islam, mereka tidak memiliki rasul dan nabi, tapi ada orang-orang yang memberi peringatan ketika mereka mendengarkan bacaan-bacaan dari para du'an, terutama sebelum itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali kepada kaumnya mundirin, memberi peringatan. Wa amara Allahu rasulahu an yaqussa naba'ahum. Allah perintahkan kepada rasulnya untuk menerangkan kisah tentang berita tentang mereka alannas, kepada seluruh manusia. Wa dzalika annahum lamma hadaru. Hal itu ketika mereka menghadiri majelis beliau, qalu ansitu. Qalu ansitu, diam sambil mendengarkan. Falamma ansatu fahimu ma'anihi. Ketika mereka mendengarkan dengan seksama perhatian, mereka diam kemudian sambil mendengarkan. Fahimu ma'anihi, mereka memahami maknanya. Wa wasalat haqa'iquhu ila qulubihim, sampailah hakikat kebenaran itu
ke dalam hati mereka. Mereka jadi mulanya itu ketika awal disebutkan dalam masalah bagian mufassirin, ketika mereka setiap kali ingin mencuri berita dari langit selalu tersambar, jada, dilempari batu. Apa ini? Ada kejadian apa di muka bumi kok seperti ini sekarang? Tidak pernah mereka terhalang seperti ini. Akhirnya mereka menyebar seluruh penjuru bumi sampai ke majelis Rasulullah. Disitulah mereka mendengar. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Ketika mereka sudah sampai kembali ke kaum mereka, mereka menyebutkan kalimat seperti ini, kemudian menambahkan ajibu da'i Allah. Ikuti, sambut seruan dai yang diperintahkan oleh Allah. Ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami sudah mendengar, sungguh kami sudah mendengar bacaan yang menakjubkan, Al-Qur'an yang menakjubkan. Minal ajaibil ghaliyah, yakni dari keajaiban-keajaiban yang sangat mahal, yang sangat tinggi. Wal matalibil aliyah, dan tujuan-tujuan yang sangat mulia. Yahdi ila rusy. Bahkan mereka mengakui bahwa kitab ini turun sesudah Nabi Musa. Sudah turunnya dan sesudah kedatangan Nabi Musa. Yahdi ila rusy. Warus ismun jami'un likulli ma yursidun nasa ila masalih fi dinihim wa dunyahum. Yani ar-rusy itu kata yang mencakup seperti ibadah, ada di bawahnya hal-hal yani apakah perbuatan, yani ucapan. Demikian pula dengan arus. Semua yang membimbing, semua yang mengarahkan manusia kepada hal-hal yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan dunia dan agama mereka. Ini kita dianjurkan memperbanyak doa. Alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah untukku, kepadaku, yakni rusdi, kelurusanku yang akan membawa maslahat untuk dan dunia dan akhiratnya. Qala qauluhu fa amanna bihi. Kami mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan ini yang turun setelah datangnya Musa alaihi salam, memberi yakni mengarahkan kepada petunjuk, kepada kelurusan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Fa amanna bihi, lalu kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Fajama'u bainal iman, dengan ucapan ini berarti mereka telah mengumpulkan, menyatukan antara iman alladzi yadkhulu fihi jami'u a'malil khair, yang termasuk di dalam kata iman tersebut semua perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan dan perbuatan. Wa baina taqwa al-mutadamminah li tarki syarr, dan yakni antara iman dan takwa mereka mengimani. Ini maksudnya dari kalimat aman nabi, kalimat ini tersimpan di dalamnya dua pengertian ini, iman dan takwa. Ini bukti dari keimanan itu, walan nusyrika bi rabbina ahada, itu salah satunya. Wal mutaqnam, yani baina taqwa al mutadamminah li tarki syarr, yang diantara kandungan takwa itu meninggalkan semua kejelekan. Waja'al sababa da'i lahum ila al-iman wa tawabi'ihi ma'alimuhu min irsyadatil Qur'an. Mereka jadikan sebab yang mendorong mereka untuk beriman itu, serta yani ilal iman wa tawabi'ihi, dan semua perangkatnya, yani amal soleh dan meninggalkan kejelekan-kejelekan, itu perangkat-perangkatnya, ini amalan, ucapan dan perbuatan yang lain-lainnya, yaitu apa yang mereka ketahui dari irsyadat Al-Quran setelah mereka memahami maknanya dari bimbingan Al-Quran itu. Itulah yang mereka jadikan sebab mereka beriman dengan semua perangkatnya. Wa mastamala alaihi minal masalih wal fawaid, dan semua maslahat dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Wajtinabil mudar, dan menjauhi hal-hal yang bermudarat. Fa inna dzalika ayatun 'azimah wa hujjatun qati'ah
liman istanara bihi wa tada bihadihi. Itu semua adalah tanda-tanda yang besar, yang sangat agung, dan hujjah yang pasti, yang tidak mungkin bisa dikalahkan bagi orang-orang yang betul-betul ingin mengambil cahaya, mengambil jadi sesuatu yang menerangkan, membuat mereka terang jalannya, wahtada bihadihi, dan terbimbing dengan bimbingan Al-Quran. Wahadal imanun nafi. Inilah iman yang bermanfaat. Dari ucapan mereka, betul-betul ketika mereka mendengarkan dan memahami Al-Quran, itu menjadi iman yang bermanfaat. Silakan oleh para ulama, nurun ala nur. Nurun ala nur. Ini seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan di atas fitrahnya, lurus, jauh dari kesyirikan. Nah, ketika mereka ada keimanan itu terpelihara, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, itu ibaratnya seperti itu, cahaya yang sudah ada dalam hati mereka, mereka mendapatkan cahaya lagi. Nurun ala nur. Hadzal imanun nafi, al-musmir li kulli khair. Inilah iman yang bermanfaat, iman yang menumbuhkan tekad dan kemauan dorongan untuk beramal, untuk berbuat baik dan meninggalkan hal yang dicela dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini membuahkan semua kebaikan dunia dia dapatkan, kebaikan akhirat apalagi. Al-mabni ala hidayatil Quran, yang dibangun di atas tuntunan Al-Quran, yang dibangun di atas petunjuk Al-Quran. Siapa yang mencari keimanan, ataupun ingin mengharapkan buahnya kemaslahatan dunia akhirat tidak dengan Al-Quran, dia faqad ab'ada najah, istilahnya najah. Dia terlalu jauh mengambil jalan, terlalu jauh dia menyimpang. Bi khilafi imanil ma'awa'id al-murabbi wal ilf wa nahwi dzalik. Lain halnya dengan iman yang biasa wal murabba atau yang dibangun ataupun yang mungkin dengan keraguan, wal ilf, kedekatan, kebiasaan dan semacamnya. Fa innahu imanu taqlid. Artinya ikut-ikutan. Iman karena orang tuanya beriman, kemudian keluarganya beriman, tetangganya beriman, teman-temannya juga orang yang beriman. Ini iman yang seperti ini tidak dibangun di atas Al-Quran. Ini rapuh. Rapuh. Fa innahu imanu taqlid tahta khatari syubhat wal awarid al-kathirah. Terancam dengan bahaya-bahaya syubhat, mudah dibelokkan dengan bahaya-bahaya syubhat, apalagi awarid yang sangat banyak, penghalang-penghalang, perintang-perintang yang sangat banyak dari dalam dirinya ataupun dari luar dirinya. Dari dalam dirinya kelemahannya, yang juga terutama nafsunya yang selalu mendorong kepada kejelekan, sesuatu yang ini inginnya mendapatkan ketenangan, berat untuk menjalankan kebaikan yang lebih, sehingga ketika mendapatkan syubhat, apalagi godaan syahwat, gampang tergelincir. Itu iman yang sifatnya ikut-ikutan, karena terimbas orang lain beriman, dia ikut, atau orang yang dia kagumi, atau orang yang dia kagumi. Qala qawluhu wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan sungguh dia maha tinggi, maha besar Rabb kami. Ini kebesaran Rabb kami. Jad di sini, kalau asal katanya ini kakek ya. Kakek itu sesuatu yang besar, tapi dimaknakan dalam ayat ini, juga dalam hadis, jad di sini azamah, kemuliaan, keagungan. Ai ta'alat azamatuhu wa taqaddasat asma'uhu. Seperti itu juga subhanallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka ta'ala azamatuka. Dalam doa istighfar. Maha tinggi, maha agung, yakni tinggi kebesaranmu dan maha suci namamu. Mattakhadha sahibatan wala walada. Tidaklah dia akan mengambil, tidak mempunyai istri, pasangan, wala walada, apalagi anak. Fa'alimu min jiddillahi wa 'azamatihi ma dallahum ala butlani min man yaz'umu anna lahu sahibah aw walada li'anna lahu al-'azamah
wal kamal fi kulli sifati kamalin. Dari sini mereka, ucapan ini menunjukkan bahwa mereka tahu di antara kebesaran Allah, di antara bukti keagungan Allah, kemuliaan Allah, tidak pantas yang menunjukkan kepada mereka batilnya anggapan orang bahwa Allah punya istri dan punya anak. Lianna lahul azamah wal kamal fi kulli sifati kamal. Karena kemuliaan Allah memiliki kesempurnaan, memiliki keagungan kemuliaan dalam semua sifat yang sempurna. Wa ittikhadus sahibah wal walad yunafida. Mengambil memiliki istri dan anak itu menafikan kesempurnaan Allah. Nah, kalau kita manusia punya istri, punya anak itu sempurna. Ya, sempurna. Karena kita punya hajat, tertutupi hajat tersebut. Iya kan? Terpenuhi hajat tersebut, sempurna. Orang itu mampu untuk memenuhi hajat. Allah tidak berhajat. Allah maha kaya, sempurna dengan kekayaan. Allah tidak memerlukan hajat, tidak memerlukan istri dan anak. Karena Allah tidak memiliki, dalam artian ini, dalam kesempurnaan itu sifat maha kaya. Allah tidak bergantung kepada makhluknya, tidak tergantung kepada sesuatu. Li'annahu yudadu kamalil ghina. Ya, li'annahu yudadu kamalil ghina. Karena itu berlawanan dengan kesempurnaan maha kaya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Ya. Jadi kesempurnaan yang ada pada kita, dan pada satu sisi mungkin Allah min babi aula. Allah lebih pantas untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Tapi belum tentu semua secara mutlak. Seperti ini. Sempurna kita punya anak, punya istri. Nah, itu bagi Allah tidak. Itu justru naqsun. Justru kekurangan. Karena apa? Mengurangi ini berlawanan dengan sifat maha sempurna Allah dalam hal maha kayanya. Nah, kenapa? Berarti Allah berhajat. Kalau Allah berhajat, apa bedanya dengan kita? Tidak. Maka dari sini mereka pun mengetahui bahwa jin-jin ini pun tahu bahwa tidak mungkin Allah yang maha sempurna, maha agung, maha mulia punya anak. Tidak bersesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah.